materi kali ini mungkin agak berat, tapi aku akan berusaha menjelaskannya dengan sebaik mungkin. Semoga kalian bisa ngerti apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita mulai saja. Jadi analisa gas darah itu adalah pemeriksaan ya yang dilakukan untuk mengecek pH, PCO2, PO2, HCO3-, SO2, kemudian ada base excess dan anion gap. Nah, jadi apa sih semua ini nanti aku jelasin satu-satu. Nah, yang pertama pH dulu. pH kan itu tingkat keasaman dalam tubuh kita kan ya. Jadi itu sudah sangat jelas ya, tidak aneh untuk pH. Kemudian untuk PCO2 itu berarti tekanan CO2, PO2 itu tekanan O2. Nah, baru kita masuk sekarang ke penjelasannya. Jadi, keseimbangan asam dan basa. Dalam tubuh kita pasti ada yang menjaga agar tubuh kita ini pH-nya ada di kadar yang optimal, karena kita tahu bahwa proses-proses biokimiawi itu membutuhkan pH yang optimal untuk bisa berjalan. Nah, dalam tubuh kita ada yang namanya sistem buffer. Apa sih itu buffer? Buffer itu adalah sistem yang menjaga agar pH kita itu tetap normal. Ibaratnya dia itu sebagai security-nya. Jadi biar tidak terlalu asam dan tidak terlalu basa. Nah, dia itu dibagi menjadi dua, baik itu sistem buffer yang bikarbonat, ini yang paling banyak dalam tubuh kita, dan non bikarbonat. Nah, untuk sistem yang bikarbonat itu pada darah itu dia ada dalam plasma dan ada dalam eritrosit. Nah, itu jumlahnya paling banyak pertama. Kemudian yang kedua itu sistem buffer itu yang non bikarbonat itu hemoglobin. Nah, itu juga yang terbanyak kedua. Sisanya tidak terlalu banyak. Nah, jumlah buffer total dalam tubuh kita disebut sebagai buffer base. Nah, dikatakan bahwa jika buffer base ini meningkat, maka HB juga ikut meningkat. Nah, kebalik, jika HB meningkat, maka buffer base juga meningkat. Nah, itu benar-benar. Nah, misalnya dengan perbandingannya itu plus 5 dibanding plus 2. Jadi, misalnya HB-nya dimulai dari HB-nya 5, maka nanti nilai dari buffer base-nya itu 44 kan. Nah, nanti kalau dia naik 5 jadi 10 kan, dia akan nilai buffer base-nya naik 2. Jadi di sini dia naik 5, di sini dia naik 2. Nih, terus ini naik 4 kan, ini naik 10. Di sini kayaknya naik 4. Gitu deh. Gampang kan? Ya, jadi itu nilai buffer base itu nilai buffer total dalam tubuh kita. Kemudian ada nilai buffer excess. Jadi itu adalah, atau disebut juga delta base, itu adalah buffer base yang aktual yang kita dapatkan dari pemeriksaan dikurangi dengan nilai buffer base sesuai standar ini. Nah, nilai buffer base kita yang kalau misalnya kita ambil analisa gas darah, kemudian kita ukur buffer base-nya kan pastinya dia tidak 100% pekan sesuai teori. Jadi makanya dikurangi oleh nilai buffer base-nya yang ditentukan tadi itu. Nah, normalnya itu derajatnya itu hanya dari minus 3 sampai plus 3. Nah, apa sih maknanya? Jikalau nanti dia kelebihan atau kekurangan itu sebagai pertanda adanya gangguan metabolik ya kan. Jikalau dia lebih dari 3 kan berarti dia menjadi makin alkalosis. Kalau misalnya kurang dari minus 3 dia menjadi asidosis. Dah, gampang kan sampai sini? Pasti masih bisa lah ya. Nah, sekarang kita masuk ke menu utamanya, yaitu adalah asam basa. Jadi, apa yang disebut asam? Asam itu adalah semua yang melepas H+, ya kan? Karena dia melepas H+, berarti dia kaya akan H+. Nah, kemudian basa adalah semua yang mengikat H+. Karena dia mengikat H+, berarti dia miskin akan H+. Nah, kurva ini memperlihatkan sesuai dengan yang tadi aku bilang, bahwa pH ini semakin dia rendah, nih kan pH-nya 0 nih, 0 sampai 7 nih. Ini kan yang ini kelihatannya ini 0 sampai 7, kemudian ini H+-nya. Nah, semakin pH-nya kecil, maka si H+-nya makin banyak kan. Nah, terus turun ya kan sampai dia paling dikit di pH yang ke-14 di mana H+-nya dikit sesuai dengan teori yang tadi aku sebutin. Nah, yang di bawah 7 disebut asam, yang di atas 7 disebut basa. Ya kan? Nah, pH itu dikatakan rumusnya itu adalah min log H+. Jadi, jikalau pH meningkat, maka H+-nya menurun. Ya kan? Oke.
kenapa sih dibikin rumusnya itu jadi min log H+. Nah, H+ itu kalau diukur itu nilainya 0,00004 contohnya kan. Nah, karena angka ini terlalu jelek, akhirnya dibuatlah jadinya min log. Nah, kalau dibikin jadi min log, maka kan angkanya bisa jadi 1 sampai 14. Jadi lebih enak dilihat gitu. Itu alasannya kenapa dibikin jadi min log H+. Kemudian ini pH dalam tubuh. Nah, pH dalam tubuh kita tuh rentangnya sempit, hanya dari 7,35 sampai 7,45. Berarti dia cuma derajatnya cuma 0,1 ya selisihnya. Itu adalah pH optimal dalam tubuh kita. Nah, pH tubuh kita ini cenderung lebih ke arah yang basa karena dia di atas 7 kan. Nah, tapi itu kan tadi yang normal, tapi tubuh kita masih bisa mengkompensasi hingga pH-nya turun ke 6,8 sampai 7,8. Nah, ini disebut batas kritis. Karena jika lewat dari 6,8 ataupun lewat dari 7,8, maka akan terjadi kematian karena dia sudah tidak bisa lagi. Proses kimiawi kita tidak berjalan dengan baik. Nah, untuk menjaga agar tetap dinilai normal, maka kita butuhkan tadi sistem buffer atau si larutan penyangga tadi, kan? Nah, sistem buffer ini merupakan asam lemah dengan asam basa lemahnya. Jadi pasangan basanya. Nah, itu, Bang. Nah,